Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini beberapa ibu-ibu wajah familiar ya, sangat kenal. Sebagian mungkin ada yang berhalangan hadir. Hari ini kita akan membahas tentang judul aslinya itu kupas tuntas tentang emas. Tapi oleh panitia dimodifikasi judulnya lebih keren, Fikih Emas. Mas Joko, Mas Firman, Mas Giman. Di dalam fikih muamalah kita atau di dalam teori akad ya, ada barang-barang yang tidak boleh ditransaksikan secara sembarangan. Dia bersifat khusus dan memiliki aturan yang khusus. Kalau saya menjual kacamata ini barter ya, dengan HP punya ibu, misalkan, boleh nggak? Boleh. Walaupun kacamatanya harga 10.000, HP-nya harga misalkan 5 juta, boleh? Boleh? Atau misalkan ada orang suka dengan kopiah saya, padahal tidak seberapa kopiahnya. Lalu ada orang datang, Ustaz, kopiahnya dibarter lah, saya tukar dengan rumah saya. Boleh? Boleh. Atau ada orang yang menjual sepatunya dengan misalkan mobil baru, boleh? Boleh. Sekarang saya coba yang lain. Kalau ada orang menukar 1 karung beras atau menjualnya, beras bulog, beras bansos bagi yang beri bansos, dengan 5 kilogram beras premium, boleh nggak? Boleh. Enggak. Boleh nggak? Ya, sebagian enggak, sebagian boleh, sebagian hanya senyum-senyum saja. Atau zaman dulu ada orang menukar 1 karung korma jelek dengan 1/3 karung korma bagus. Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau boleh, kenapa Nabi larang? Jangan kau tukar korma baik dengan korma buruk. Nabi melarang. Ada sahabat yang menjual korma buruk 1 karung dengan korma bagus 3 kilo. Dilarang sama Nabi. Dan dikatakan dzalika ainul riba, itulah hakikat riba. Nah, pertanyaannya, kok bisa kacamata ditukar dengan motor sementara beras premium ditukar dengan beras bulog? Kok nggak bisa? Malah itu haram. Nah, itu jawabannya, karena tidak semua barang bersifat sama. Di dalam Islam, barang itu dibagi 2. Ada barang ribawi, ada barang non ribawi. Kalau barang non ribawi itu transaksinya bebas. Tadi saya contohkan, mau ibu tukar kacamata dengan mobil silahkan.
Mau ibu tukar kopiah dengan rumah, kalau ada yang mau silakan. Bahkan ada orang yang menukar batu cincin dengan Avanza, ada. Ada yang menukar burung dengan Innova, ada itu. Boleh tidak? Boleh, karena barang non ribawi. Jadi riba itu tidak terjadi pada semua barang. Riba itu hanya terjadi pada barang-barang tertentu saja. Nah, itu yang pertama, barang non ribawi, biar mudah dulu. Yang kedua, ada barang yang kategori ribawi. Barang ribawi itu bukan barangnya yang riba, bukan, tapi cara mentransaksikannya. Barangnya mah halal, beras kan halal, emas kan halal, perhiasan kan halal, tapi cara mentransaksikannya, cara menukar menjual belikannya ada potensi haram dan riba. Nah, ini materi ini penting supaya kita dapat pemahaman yang utuh, gambaran tentang nanti ujungnya itu apa hukum menyicil emas, menggadai emas, menjual membeli emas dan lain sebagainya. Karena sekarang lagi tren tuh, emas di pasaran itu yang antam ludes. Udah nggak bisa, kita susah udah nyari emas batangan itu. Karena kemarin ada tren positif, 3 hari berturut-turut emas itu naik per hari 70.000. Jadi yang beli emas bulan kemarin dijual bulan ini, yang beli sekarang dapat untung 500.000. Bulan kemarin tuh beberapa hari. Yang kemudian disusul 3 hari kemudian mengalami stag, tidak naik tidak turun. Masyarakat berbondong-bondong, ada yang pakai nyicil, ada yang pakai cash, ada yang mencari batangan segala macam. Nah, maka saya merasa ini relevan untuk dibahas. Penting dibahas agar ibu-ibu tidak kalap, tidak panik ketika melihat emas itu naik, emas itu turun harganya. Atau saking nafsunya, misalnya pokoknya mau bayarkan kabel di rumah, anjukkan karena emas. Atau lain sebagainya. Pokoknya kalau ibu ayah nak ABC di jalan kondisi beli emas batangan itu susah banget. Nanti kalau turun mungkin ya kali. Saya sempat beli 10 gram nyicil, bukan di ABC, di tempat lain, di lembaga syariah itulah. Tapi bukan itu temanya, saya tidak mau menjelaskan. Cuman karena trennya lagi musim dibahas. Nah, jadi barang itu ada 2, ada barang non ribawi, itu bebas transaksinya. Ada barang ribawi. Nah, barang ribawi ini tidak bebas transaksinya. Barang ribawi dalam kurung barang-barang yang berpotensi diribakan. Barang-barang yang berpotensi diribakan. Apa barang ribawi, Bu? Barang ribawi itu sebenarnya ada 7, tetapi kalau kita intisarikan itu ada 3. Barang ribawi itu ada 3. Yang pertama emas dan perak tentunya. Yang kedua itu uang. Yang ketiga itu bahan pokok. Itu yang zaman sekarang paling banyak, ada yang lain kayak garam, segala macam sudah berbeda konteksnya sekarang. Itu 3 barang ribawi itu. Riba itu hanya terjadi pada mata uang, emas, perak dan lain sebagainya, dan juga bahan pokok. Nah, terkait barang-barang yang ribawi itu cara mentransaksikannya sebagai berikut. Ini perlu dipahami, jangan sepotong-potong. Kalau sepotong-potong nggak utuh, nanti kita salah paham. Yang pertama, jika barang tersebut sejenis, ya, jika barang tersebut sejenis, barang yang ribawi itu sejenis, maka syarat mentransaksikannya itu adalah harus senilai dan kontan atau langsung. Ya.
barang ribawi yang sejenis ketika ditransaksikan itu wajib senilai dan langsung alias kontan. Sejenis. Contoh, emas dengan emas. Kalau kita jual belinya emas dengan emas atau perak dengan perak atau uang dengan uang, maka syaratnya adalah satu, senilai, yang kedua langsung, tidak boleh diintarin, tidak boleh ditangguhkan. Jadi tidak boleh beda nilai, tidak boleh ada lebihan maksudnya, tidak boleh ada jangka waktu. Kalau ada lebihan nilainya jatuh pada riba ziyadah, riba tambahan. Kalau beda waktunya jatuh pada riba nasi'ah, riba waktu. Jadi riba itu ada dua, ada riba nilai tambahan, ada riba waktu atau tempo. Maka emas dengan emas apabila ditransaksikan syaratnya dua, harus senilai, tidak boleh beda nilainya, dan harus cash kontan saat itu, tidak boleh ditarik. Contoh, kita beli emas jam 7, tetapi serah terimanya barangnya itu jam 12, boleh tidak? Tidak boleh, harus langsung karena sejenis. Kalau ada yang tidak langsung berarti itu riba tempo, riba waktu. Dari mana ketentuan ini? Dari hadis Nabi SAW. Fa'in, apabila jenisnya sama, maka cara transaksinya adalah masalan bimasalin, harus senilai sama harganya. Wayadan biyadin, harus cash dan kontan. Masalan bimasalin, ya dan biyadin, itu syaratnya, kata Nabi dua. Senilai, tidak boleh beda harganya, dan langsung atau kontan. Jadi kalau ada orang menukar 1 gram emas dengan 1/4 gram emas, itu namanya riba ziyadah, riba tambahan. Enggak boleh ibu menukar emas 1 gram dengan 1 gram seperempat. Walaupun ini emas butut, ini emas baik, ini emas Arab, emas lokal, enggak boleh. Harus sama dan senilai. Walaupun ini emas Eropa, ini emas Sukamenak, sama, emas itu sama. Harus apa tadi Bu? Senilai. Yang kedua harus langsung kontan. Ibu misalkan datang ke toko emas, berakhir emasnya, kata tokonya, maaf Bu, ini kita sepuh dulu ya, atau kita tunggu dulu, atau nanti aja barangnya datangnya siang. Nggak boleh. Emas dan emas sejenis kan, maka harus senilai dan langsung, tidak boleh ditangguhkan. Kalau ditangguhkan jatuh riba waktu, kalau dibedain nilainya jatuh riba nilai atau riba harga. Nggak boleh, riba harga sama riba waktu dua-duanya dikutuk oleh Allah Ta'ala dalam hadis la'ana Rasul. Allah melaknat, Rasulullah melaknat orang yang makan riba, menuliskan akad riba, menyaksikan akad riba, dan orang-orang yang bertawun atau bekerja sama dalam riba itu terlaksana. Dan riba itu kata Nabi ada 36 tingkatan. Yang paling rendah dosa riba itu seperti anak memperkosa ibunya. Riba itu adalah sitan wasalasina darajatan. Riba itu 36 level dosanya. Yang paling bawah itu seperti anak melecehkan ibunya. Nauzubillah subhanallah. Akramallahu wasallam. Apalagi riba yang gedenya, itu ada paling kecilnya segitu. Nah, contoh kedua, ibu mentransaksikan yang sejenis uang dengan uang. Uang dengan uang, maka itu harus senilai 10.000 dengan 10.000 dan kontan saat itu, kecuali akadnya hutang. Kalau hutang beda, hutang kan akadnya juga hutang. Kalau akadnya transaksi, ya, barter, jual beli ataupun menukar itu wajib langsung. Beras dengan beras, tadi beras bulog 10 kilo ditukar dengan beras premium 3 kilo, nggak boleh, karena sejenis.
Karena sejenis. Nabi pernah melihat orang menukar korma buruk sawaring sekarung dengan korma bagus sepertiganya. Kata Nabi, jangan, itu hakikat riba itu justru riba itu justru. Padalika ainur riba, itu sebenarnya riba. Jadi kalau ibu dapat bansos dari pemerintah, berasnya beras bulog yang kurang pulen, kurang enak. Kata orang-orang sih, saya tidak boleh. Nah, kalau mau beras bagus, jangan ditukar langsung, dijual dulu, ibu dapat harganya, uangnya dapat, dibelikan beras bagus. Keheranan tuh di kampung ya, saya di kampung begitu. Mengingatkan ibu-ibu juga, tuh Pak, ini saya beli beras bagusnya. Jadi nukar beras tidak bagus tadi, misalkan dapat harga 50.000, belikan beras bagus, dapat berapa kilo. Tidak boleh ditukar langsung. Itu. Nah, yang kedua, cara mentransaksikan barang ribawi yang kedua, jika barangnya berbeda jenis tapi masih barang ribawi, beda jenisnya, maka syarat mentransaksikannya satu, harus langsung atau kontan meskipun berbeda harga. Kalau beda jenis harus langsung, nggak boleh ditarik. Contoh, ibu menukar uang dengan beras, maka terserah mau uangnya lebih karena harga berasnya dinaikin, mau berasnya dikurangin karena berasnya lagi langka misalkan, itu terserah. Tapi harus kontan. Karena karena uang dan beras sama-sama barang ribawi tapi berbeda jenis. Kalau barang ribawi berbeda jenis, maka cara mentransaksikannya adalah boleh beda nilai tapi harus satu waktu. Transaksi, kesempatan, satu waktu, nggak boleh tak. Jadi misalkan akad ini tukar nih, akadnya menukar uang dengan beras, uangnya pagi hari, berasnya sore hari, tidak boleh. Atau berasnya pagi hari, uangnya sore hari, tidak boleh. Barang lain silahkan, tapi beras tidak boleh. Karena beras itu bahan pokok. Atau emas dengan uang, uangnya pagi hari, emasnya sore, tidak boleh. Atau emasnya pagi, uangnya sore, tidak boleh. Karena barang-barang ribawi yang berbeda jenis itu boleh tidak senilai, tetapi harus langsung, harus kontan, diserah terimakan saat itu. Oke, clear ya. Yang ketiga, jika barangnya sama-sama beda, artinya non ribawi, beda jenis, beda kategori, maka kata Rasulullah, fabi'u masyitum, jual belikan sesuka kalian. Itu jual belikan sesuka kalian, bebas. Ibu ada yang mau tukar kacamata dengan tas ibu, ini contoh saja, boleh. Mau kacamatanya minggu depan, mau tasnya tahun depan, terserah. Ada itu mah bukan barang riba. Gitu. Nah, di masa sekarang, Bu, praktek-praktek riba itu beragam. Ada riba yang jarang ketahuan begini contohnya. Kan minjem uang berapa? 10 juta, buat apa? Mau bikin warung. Oke, silakan. Lalu si yang ngasih pinjam itu begini, tapi nanti kalau saya ngopi di warung kamu gratis ya. Itu namanya riba ngopi. Nginjemin duit tapi ngasih syarat. Nah, semua syarat yang disebutkan di awal itu adalah riba. Kalau di akhir mah bukan riba. Misalkan saya minjem duit ke ibu 10 juta, di akhir pelunasan saya punya rezeki, dilebihin 2 juta sebagai terima kasih dia sudah membantu, itu boleh. Nabi Muhammad setiap kali minjem uang, minjem emas, bahkan minjem bahan pokok, minjem apapun, selalu mengembalikannya dilebihkan. Nabi tidak pernah membalas kebaikan orang tanpa dilebihkan, selalu dilebihkan. Tapi tidak diakadkan di awal. Kalau sudah diakadkan di awal, itulah riba, apapun bentuknya. Karena kaidahnya kata hadis Nabi, kullu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Setiap transaksi jual pinjam-pinjam, utang piutang,
atau simpan pinjam yang diakadkan di awal manfaatnya itu adalah riba. Jadi kalau orang soleh semua sebenarnya nggak perlu berbuat riba. Nah, karena nanti yang minjem juga karena soleh semua pasti bayarnya lebih. Gitu. Kalau soleh semua. Tapi kan orang sekarang solehnya berkurang. Minjem 1 juta oke dibalikin kadang mah kurang. Itu dilunasan. Padahal Nabi mau contoh pada kita beri contoh. Kalau balikin hutang teh sok dilebihan. Balikin makanan, balikin hutang, balikin pinjaman, balikin beras, balikin gandum, balikin korma, beliau itu selalu dilebihkan. Tidak pernah Nabi mengembalikan pinjaman tanpa dilebihkan. Tapi itu bukan riba karena tidak diakadkan di awal. Kalau sudah diakadkan di awal, jatuh itu kena kaidah hadis tadi. Itu riba. Walaupun cuma minta ngopi. Ada lagi nyebut ya berapa 10 juta. Oke, mau bikin warung di kafe boleh. Tapi saya kalau ke situ bisa parkir di situ ya gratis. Ya sama itu riba parkir. Jadi minjem itu niatnya nolong, nggak boleh ada manfaat. Kalau ada orang ngambil manfaat dari menolong orang itu namanya riba. Oke, jadi kaidah ketiga ini kalau barangnya bukan barang ribawi, maka kata Rasul kalian bebas mentransaksikan kayak apa juga. Bebas. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan tentang emas. Karena judulnya fikih emas. Mas Joko, Mas Firman, Mas Diman, Mas Yanto. Kalau malam Yanti. Siang Yanto. Baik, emas itu adalah logam mulia yang berfungsi sebagai satu penjaga nilai dari uang dijaga oleh emas. Yang kedua sebagai aset. Yang ketiga sebagai kekayaan. Jadi uang itu ada emas itu ada 4 fungsinya. Alat tukar, kemudian penjaga nilai supaya tidak kena inflasi. Yang ketiga adalah aset, kekayaan nyata kita itu emas sebenarnya. Lalu yang keempat itu adalah apa tadi Bu? Kekayaan. Jadi orang sebut kaya itu kalau punya emas. Jadi ukurnya dengan emas. Nilai tukar jelas. Zaman dulu dari sejak zaman Romawi sampai zaman Nabi Muhammad yang namanya jual beli itu pakai emas. Beli korma misalkan berapa kilo sekarung pakai setengah dinar. Beli kambing 1 pakai 1 dinar. Jadi dari dulu kambing itu harganya 1 dinar dari dulu sampai sekarang 1 dinar. Tapi karena rupiah itu bukan dinar, sehingga dulu kambing itu 500.000, sekarang sudah 3.700.000 atau 4 juta. Haji zaman dulu 13.000, sekarang sudah 54 juta. Itu udah subsidi pemerintah, itu aslinya 96 juta. Zaman kakek-kakek kita dulu 13.000. Harga truk itu 500 perak dulu. Tapi karena inflasi, truk itu sekarang mungkin 500 juta. Itu artinya ada inflasi 1.000.000% dari sejak tahun 80 harga barang. Kakek saya cerita, jangan eta abah ngical truk 500 perak cenah. Wah, aya nangis jauh 7 mulut teu kabudi. Kata abah saya begitu. Jangan kapungkur mah abah haji kana kapal cenah. 1.200 gitu. Tidak keudang sekarang. Nah, kalau dulu orang nyimpan 1.300 dikeemaskan, sekarang dia mau haji, tinggal itu aja emas tukarkan, berangkat haji. Kalau 500 perak dulu orang beli truk itu uangnya disimpan di emas, sekarang mau beli truk emas itu tinggal ditukar aja, dapat truk lagi. Itu hebatnya emas, penjaga nilai. Yang kedua tadi sebagai alat tukar. Yang ketiga aset. Yang aset yang paling liquid kan masih bisa cair kapan aja. Dan yang terakhir adalah emas sebagai kekayaan. Nah, berikutnya saya tulis poin-poin besar aja biar tidak lupa ya. Itu definisi emas, logam mulia yang didirikan sebagai alat tukar, aset, kekayaan dan juga penjaga nilai.
Di dalam Islam, hukum memakai emas itu dibolehkan bagi wanita. Ini poin kedua ya. Emas dalam fikih Islam. Emas itu adalah perhiasan yang boleh dipakai untuk para wanita, tetapi haram bagi laki-laki. Kata Rasul, aku telah haramkan emas dan sutra bagi kaum laki-laki dari umatku. Perempuan boleh. Tetapi ada yang diharapkan secara umum. Kalau yang mempelajari kitab Bulughul Maram, ibu-ibu yang mengaji Bulughul Maram, kita sudah belajar. Emas itu diharamkan dipergunakan untuk benda-benda yang tidak diperlukan pakai emas itu. Tidak semestinya. Maka Nabi melarang orang minum pakai gelas emas. Enggak boleh. Ya, yang belajar Bulughul Maram ya, tahu ya. Emas tidak boleh digunakan untuk sendok. Sendok berlapis emas haram hukumnya. Piring berlapis emas, gelas berlapis emas. Kemudian pelat gigi nanti tanya ke dokter, kalau kata dokter harus pakai emas. Tapi kalau gagayaan jangan. Laki-laki gagayaan kuntuna emas jangan. Cincin bae anu di tangan enggak boleh, kok di sini. Di wawas, anu di tangan aja enggak boleh. Kecuali kalau kata dokter satu-satunya material yang aman buat gigi orang itu adalah emas. Itu berarti dokter nanti yang memutuskan. Tapi hakikatnya seperti hanya sutra. Sutra itu kan haram buat laki-laki. Tapi dibolehkan kapan? Saat dia mengalami penyakit gatal yang kalau kena kain itu langsung perih, langsung panas. Ada orang penyakit kulit kena kain saja, itu tersiksanya luar biasa. Tapi kalau pakai sutra karena dia lembut, itu enggak. Nah, kondisi yang darurat seperti itu membolehkan. Boleh kalau misalkan ada keluarga kita yang seseresetan, kalau kena kain bu istilah seseresetan, ya itu boleh. Tapi kalau kena sutra tuh lembut dan enak itu boleh. Tapi yang sehatnya jangan. Jadi emas diharamkan buat wawadahan, baik laki atau perempuan. Emas diharamkan buat melapis-lapisin yang tidak semestinya. Emas juga dilarang untuk dipakai untuk hal-hal yang sifatnya itu adalah kesombongan. Apa hikmah kenapa Rasul mengharamkan emas dipakai untuk wawadahan? Karena kasru qalbil fuqara itu dapat menghancurkan perasaan orang miskin. Orang tidak mampu jangankan makan pakai piring emas. Emasnya saja tidak punya. Bahkan mungkin sebagian belum pernah memiliki emas. Nah, sementara orang kaya dulu zaman Romawi, zaman Persia, para raja itu makan, minum, duduk itu emas semua. Dari mana? Pajak rakyat. Rakyat yang dicekek diberikan emas, masih didiukan kemana? Dipakai rambut ke itu, sawak-awak emas. Beheungna kabeli emas eta. Esen apa? Emas semua. Eta raja-raja Romawi Persia zaman dahulu. Nabi tidak suka umatnya mengikuti kelakuan Persia Romawi, diharamkan. Karena itu menyakiti perasaan orang tidak punya. Diberikan keringanan bagi para wanita, silakan menggunakan emas sebagai perhiasan, tetapi jangan berlebihan. Kata Nabi, kul washrab walbas min ghairi syaratin wala makhyalatin. Kata Rasul, minumlah kamu, makanlah kamu, pakailah kamu tanpa berlebihan dan tidak dengan rasa sombong. Itu patokan berperilaku di dalam Islam. Makan, minum, pakai tanpa sombong dan tanpa berlebihan. Oke, selesai dari Islam. Yang kedua, adakah zakat di dalam emas? Untuk perhiasan dulu. Perhiasan itu kalau perhiasan dasar yang biasa dipakai tidak ada zakatnya. Tapi kalau perhiasannya sudah berlebihan alias tidak wajar, maka ada zakatnya. Sumbernya dasarnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi itu pernah melihat anak-anak remaja wanita pada pakai emas. Kata Nabi, sudahkah kalian tunaikan zakatnya? Tetapi lain kesempatan ada ibu-ibu pakai emas.
dan berkata, apakah ada zakatnya? Kata beliau alaihissalam, la zakata fil huli, tidak ada zakat dalam perhiasan. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari dua hadis yang seolah-olah berbeda ini adalah jika pemakaiannya wajar maka tidak ada zakat. Jika pemakaiannya berlebihan ada zakat. Tinggal ibu mengukur diri, emas saya sudah berlebihan atau belum. Dari anting hiji, kalung hiji, gelang hiji, cincin hiji mah wajar kan? Tapi lamun sampean supir orang itu ya rawe emas hukum dicerikan ya kamu berlebihan. Jadi setiap jalan itu kucak-kicik. Atau antiknya hadap berkalubur kalian. Masuk bohong dibulit emas. Dia juga tukang daging masuk mulut. Jalan kering. Selembur terang sadaya, oh ibu anu ngaku emas berjalan. Atau dulu yang viral di medsos pulang dari haji seawak-awak emas kan ada ibu-ibu ya. Ternyata emasnya imitasi kan. Pas oleh bea cukai dikejar ke rumahnya, bu ini pajaknya disetor, diminta pajaknya. Maaf pak, ini cuma imitasi, ngaku aja imitasi. Udah aku pajak mah imitasi gitu. Tapi dipamer di medsos, jadi jangan tertipu oleh medsos. Seolah-olah mewah padahal ya biasa-biasa saja. Nah, jadi emas ini kalau perhiasan, jika perhiasan dasar tidak ada zakatnya, jika berlebihan ada zakatnya. Nah, zakat emas itu ada syarat tuh. Syaratnya nisab. Nisab itu batas kepemilikan seseorang wajib menzakati. Berapa? 85 gram emas murni. Itu nisabnya. Jadi kalau ibu punya 85 gram emas murni tidak dipakai, bukan perhiasan dasar, sudah berjalan 1 tahun hijriah, haul 1 tahun, wajib mengeluarkan 2,5%-nya. Baik 2,5% emasnya atau 2,5% nilainya. Boleh dengan uang, boleh dengan emasnya. Sekarang emas berapa per hari ini? 2.300.000. Emas murni ya. 85 gram berapa? 195 juta. Jadi kalau ibu punya tabungan di rekening 195 juta minimal, atau punya emas 85 gram emas murni, 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau punya 100 juta uang, itu 2,5% dari 100 juta, bukan dari 195. Tahun depan punya lagi 100 tambahan, maka 2,5% dari 200. Tahun depan punya lagi 100 juta, 2,5% dari 2,300. Sampai kapan? Sampai ibu meninggal dunia, kalau masih tetap punya nisab. Kalau sudah tidak punya nisab, tiba-tiba tahun keempat, qadarullah ada sesuatu yang harus dibeli atau harus dibelanjakan, tiba-tiba uangnya tinggal 194 juta, atau emasnya tinggal 84 gram, maka ibu tidak wajib bayar zakat. Kesimpulannya, emas-emas yang masih di bawah 85 gram tidak wajib zakat. Aman Bu ya? Aman. Tapi sebagian mah ada yang lebih dari itu, keluarin zakatnya. Karena Allah mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat emas, zakat mal, harta ya. Apa kata Allah? Yauma tuwajibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza makanastum li anfusikum. At-Taubah. Nanti di hari kiamat ada orang yang dibakar mukanya, disetrika bahkan. Punggungnya dibakar disetrika. Perutnya dibakar disetrika. Setiap ganti kulitnya, setiap rusak kulitnya diganti yang baru. Rusak lagi diganti yang baru. Kata Allah, fadzukul azab, rasakan azabmu itu. Rasakan oleh kalian azabnya. Bima kuntum taknizun, dari harta yang kalian simpan-simpan. Boleh disimpan, tapi keluarkan zakatnya. Boleh disimpan, ditabungkan, tapi keluarkan hak orang miskinnya 2,5%. Kalau kita hitung kasarnya,
Taruhlah kita punya uang berapa Bu? 165 juta, 200 lah. Kita punya uang 200 juta. Baik suami ibu atau kedua-duanya punya segitu. Tabungan lah, warisan lah, atau apalah, tersimpan di rekening, di tabungan. Sudah 1 tahun, uang itu masih ada aja, belum dialokasikan, belum dibelanjakan, belum disedekahkan, belum diberikan tanah lain, belum diberikan kepada siapapun lah. Keluarkan 2,5%. Berapa 2,5% dari 200 juta? 5 juta. Betul ya? Betul. Jadi kalau ibu punya uang 200 juta, tahun ini keluarkan 5 jutanya sebagai zakat. Tahun depan punya lagi, kelipatannya cuma nambah 100, jadi berapa? 300 misalnya. Maka zakatnya 7,5 juta. Ibu punya lagi uangnya 400 juta, maka zakatnya adalah 10 juta atau 4 gram emas. Kalau emasnya 2,5 juta. Itu tentang zakat emas. Jadi Islam tidak mengambil zakat kecuali dari orang kaya. Warisan tidak ada zakatnya. Warisan sejak kapan warisan ada zakatnya? Jual beli, ngejual apa, ngebeli apa, zakatnya nggak ada ceritanya menjual membeli ada zakat. Gaji bulanan nggak ada zakatnya, nggak ada ceritanya gaji bulanan zakatnya. Nanti zakatnya tunggu 1 tahun hijriah, namanya haul. Kan definisi zakat itu kan harta khusus diambil secara khusus dari kelompok khusus dibagikan kepada kelompok khusus. Khusus itu maksudnya apa? Ada syarat nisab, ada syarat haul, dibagikan kepada 8 asnaf yang khusus, tidak sembarangan. Nah, kalau tidak memenuhi syarat zakat, maka itu jatuhnya sedekah. Jadi kalau ibu punya gaji bulanan, punya keuntungan dari menjual tanah atau membeli tanah dan lain sebagainya ya, banyak waris segala macam. Kemudian dikeluarkan zakatnya, itu kata Ibnu Abbas seperti orang sholat maghrib can adan. Jadi apa? Jadi dapat pahala sunnah, pahala sedekah. Belum menggugurkan kewajiban zakatnya. Kalau nanti pas haul zakatnya masih ada nisabnya, dikeluarkan lagi sebagai wajib. Yang sudah kemarin dikeluarkan mah sedekah namanya. Jadi zakat yang belum waktunya itu seperti orang sholat maghrib can adan. Engke adan der maghrib deui teu? Maghrib deui karena yang tadi mah belum masuk gitu maksudnya. Ayeuna lohor jam 11.30. Abi lohor ayeuna. Saha teu lohorna? Henteu, tapi kayak pahala teu? Kayak pahala sunnah. Jadi sholat yang tidak waktunya itu dapat pahala sunnah. Itu beres ya tentang zakat emas jika ada. Sekarang yang lain-lain. Hukum menyicil emas. Ini lagi tren ibu-ibu ini menyicil emas. Dulu pada nyicil emas ya. Ada yang ke Pegadaian, Tring, ya, buka aplikasi Tring, langsung tuh ada penawaran ibu mau cicil berapa? Ada yang 1 gram, ada yang 10 gram. Bulanannya bisa diatur. 200.000 sekian bulan, nanti ibu dapat emas yang 10 gram. Nah, pertanyaannya adalah secara fikih bolehkah menyicil emas? Boleh nggak Bu nyicil emas Bu? Boleh cek saha, ulah cek saha. Kan agama kan kada aya ilmu mana? Ya. Terlepas dari namanya, karena nama itu tidak mesti identik dengan akad yang ada di dalamnya. Kalau bank umum melaksanakan akad syariah, dia jadi bank syariah secara akad. Kalau bank syariah melakukan transaksi ribawi, jadi riba. Kan gitu. Jadi nama tidak menjamin, tetapi nama itu bertanggung jawab untuk aktivitas keuangan syariah. Nah, kita sekarang pelajari secara perspektif fikih, secara kacamata fikihnya gimana sih nyicil emas itu boleh enggak? Kan tadi ada kaidah. Jika barang ribawi sejenis tidak boleh ditransaksi kecuali nilainya sama, waktunya sama. Oke. Sekarang jika barang ribawi itu tidak sejenis,
maka boleh ditransaksikan secara beda harga, tetapi wajib satu waktu, wajib dalam waktu yang sama. Nah sekarang akadnya emas dengan uang, dua-duanya barang ribawi kan? Sejenis atau tidak? Tidak, emas, uang. Syaratnya apa dong? Wajib langsung. Karena emas dan uang itu barang ribawi yang beda jenis, maka syarat transaksinya boleh beda harga, tetapi harus langsung. Nah sekarang pakai nyicil, boleh nggak? Nah, itu nanti ke sana. Secara fikih klasik, secara kaidah fikih klasik, nyicil emas dengan uang itu tidak boleh karena melanggar syarat transaksi barang-barang yang riba. Jadi menurut ulama mazhab zaman dulu menurut ulama dulu ya, tidak boleh Bu, karena emas dan uang sama-sama barang ribawi tapi beda jenis, syaratnya harus langsung. Uangnya ayah, emasnya ayah, ditukarkan. Ini mah emasnya ayah, uangnya teu ayah. Secara hukum asal mah haram Bu, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ulama kontemporer zaman sekarang, ulama kekinian membolehkan. Apa alasannya? Alasannya kata mereka, emas zaman sekarang berbeda dengan emas zaman dulu. Emas zaman dulu itu alat tukar, currency. Emas zaman sekarang itu sudah apa? Komoditas atau komoditi, barang gitu loh. Barang yang dijual belikan. Buktinya apa? Buktinya zaman kiwari teu aya jalmi anu meser acu ku emas. Teu aya jalmi anu meser bala-bala ku emas. Aya Bu meser bala-bala ku emas? Aya meser kasur ku emas. Meser TV nginci gitu ka Miko mau emas. Bu ini penting saya belikan emas. Kan ada. Itu artinya emas berbeda peran dari zaman dulu zaman sekarang. Zaman Nabi emas itu alat tukar. Zaman sekarang emas bukan alat tukar. Karena sifat emasnya berubah dari alat tukar menjadi barang biasa yang dijual belikan ya, dengan harga yang memang karena logam mulia dia lebih mahal. Maka kata ulama modern boleh menyicil emas. Ini juga fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional DSN MUI Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwa menyicil emas hukumnya halal dan boleh. Tapi bagi orang yang hati-hati misalkan saya mau ikutnya gimana teks hadisnya aja, gimana teks dalilnya aja, saya ingin seperti orang dulu bersih dan tidak masuk wilayah abu-abu, silahkan. Itu pilihan. Tapi kalau yang beranggapan ada, kita mah hidup di zaman modern, ikutnya ulama modern dong yang berfatwa. Itu juga MUI juga kan bertanggung jawab atas semua ini. Nah, saya mau ikut aja MUI nyicil emas. Jadi ada dua pendapat klasik nggak boleh, pendapat baru boleh. Kalau saya ditanya Ustaz gimana? Kalau saya sendiri kalau ditanya saya juga nyicil emas. Jadi boleh mengikuti pendapat MUI. Jadi boleh. Tapi proses cicilannya melalui mekanisme akad yang syariah, baik lewat pegadaian syariah atau lewat bank yang bertransaksi dengan akad syariah. Saya tidak nyebut nama banknya ya, bebas. Bank A, bank B, bank C silahkan. Yang penting ada syariah. Saya juga tidak menyebut pegadaian ABC, tetapi adalah syariah. Itu. Yang kedua, yang ketiga, atau keempat ya, apa hukum investasi emas? Kalau tadi kan jual beli sudah, zakat sudah, sekarang investasi boleh nggak ya? Investasi emas boleh hukumnya boleh. Jadi kalau ibu misalkan punya uang, dibelikan uangnya pada emas, disimpan emasnya bertahun-tahun, nanti emasnya itu akan menghasilkan uang, itu boleh, namanya investasi emas. Ada pertanyaan masuk ke saya, Pak Ustadz, saya dulu minjem sama teman uang, tapi minjemnya dalam bentuk emas 1 gram.
Waktu itu nilai emasnya 1 juta. Sekarang saya mau bayar udah 2,5 juta. Boleh nggak saya merubah akad kita yang lalu, dirubah lagi akadnya supaya pembayarannya itu pakai nilai rupiah dengan emas standar tahun lalu? Saya bilang nggak boleh, tidak boleh. Karena ada kaidah, ada hadis, man istaqrada syai'an fa'alaihi misluhu, barang siapa yang meminjam sesuatu, bayarlah dengan yang semisalnya. Yang semisal. Jadi kalau ibu dulu minjam uang ke teman dalam bentuk emas, maka hari ini dibayarnya pakai emas lagi. Atau beda usah nilainya, ya meskipun beda. Atau riba, bukan riba, karena itu bukan dari akad awal pinjam meminjam, tetapi karena perubahan harga emas yang memang alaminya begitu. Jadi itu bukan riba, tapi itu harga alami emas. Atau ada orang yang minjemin pakai dolar. Saya minjem ke kawan $1.000 misalkan untuk bisnis, minjem $1.000. Maka nanti 2 tahun 3 tahun berikutnya kita akan bayarlah pakai dolar lagi. Tidak boleh pakai rupiah. Boleh pakai rupiah tapi dengan kurs dolar waktu pelunasan. Ibu tadi minjam 1 gram emas tahun 2010, sekarang tahun 2025 ingin membayar hutang emas 1 gram itu dengan uang, maka boleh, tetapi dengan kurs emas kali pelunasan. Jadi ibu beli dulu emasnya atau tanya dulu harga emas berapa hari ini sekian, bayarlah uang itu dengan emas harga ini. Maka itu memang plus minus bu. Hutang piutang pakai emas pakai dolar itu plus minus. Bagi yang menghutangkan itu positif karena nilai hutangnya tetap sama. Bagi yang meminjam memang boncos bu, memang rugi gitu. Aduh, ternyata emasnya naik terus. Saya dulu ketika minjam uang ke dia emasnya 1 juta, sekarang sudah 2,5 juta, kan rugi. Naik 150%. Apakah itu bunga? Itu bukan bunga, itu kenaikan harga emas yang harus dibayar. Nilainya sama. Makanya daripada mudah-mudah bunga pinjaman, mendingan investasi emas. Nyicil, punya 0,5 gram, beli 1 gram simpan, beli 0,5 gram simpan, beli 0,5 simpan. Lalu lama-lama kan selomari tuh masuk 0,5 gram. Nah, bawa ke ABC dijual atau ke Komposite, banyak toko emas Salomarian, nah itu luar biasa. Nah itu ya, jual beli emas sudah, investasi emas juga boleh, silakan, cicil emas juga sudah. Saya pikir itu bu beberapa 7 poin dalam emas ya. Jika ada pertanyaan mungkin ada 5 menit atau kurang lebih lah, silakan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi ada membicarakan soal zakat gaji, Zakat gaji profesi ya. profesi. Kan itu kita menerima itu tiap bulan ya. Ya. Nah, menerima tiap bulan. Apakah harus zakatnya dikumpulkan sampai setahun atau tiap bulan dikeluarkan? Ya. Katanya ada yang Betul ibu. Zakat profesi itu, zakat gajian itu dikumpulkan setahun dulu. Diantosan dikumpulkan. Kalau 1 tahun dikumpulin, udah kepotong sewa rumah, udah kepotong nyicil mobil, motor, sudah kepotong jajan barudak, sudah kepotong beli pecel, cengek, cabai, dan cabai keriting segala macam. Pas dikumpulkan teh, alah gening minus. Atau dikumpulkan ayah tapi kira di 185 juta. Karena emasnya kemarin. Nah, itu kan bororah bayar zakat tuh. Kaget kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Maka kalau ada orang yang bekerja di sebuah instansi langsung dipotong zakatnya 2,5%, menurut saya itu zalim. Karena bisa jadi yang menerima gaji itu kurang dari kebutuhannya, kurang itu. So sekarang UMR berapa? Taruhlah 4 juta atau 3,5. 4 juta ini 1 juta dipakai nyicil motor, 1
1 juta ngekos bayar apa ini tempat tinggal, 1 juta iuran sekolah anak-anak dan jajannya, 1 juta buat makan dia dan istrinya, 4 juta minus buat healing, buat jalan-jalan nggak ada, apalagi buat zakat. Apakah tega menagih zakat dari orang yang bulanannya minus? Tidak bijaksana. Yang ada tuh ditambahin kalau mau. Harusnya ditolong, bukan ditarik. Menarik dari orang yang malah dia juga kurang dari kebutuhan dasarnya, itu sebuah perbuatan yang menurut saya itu tidak boleh. Jadi zakat profesi, zakat gajian, zakat pegawai yang paling adil itu adalah dihitung per tahun. Ketika per tahun dihitung ada kelebihan uang dingin, saya uang hangat bu, uang tiris, 100 jadi kulkas 190 juta atau bahasa pikirnya 85 gram emas setara dengan nilai itu, maka keluarkan 2,5%. Cara mengumpulkannya gimana? Mengumpulkan ya, kalau ibu pakai rekening berarti kan ditabung di rekening. Nanti lihat rekeningnya setelah 1 tahun itu lihat rekening. Oh, ternyata uang saya ada uang seharga kalau diemaskan tuh 85 gram emas. Berarti sebelum dipotong dipakai kebutuhan kita sehari-hari. Setelah dipakai. Tadi yang kalau sebulan itu minus. Kalau minus berarti nggak ada zakat. Nggak wajib zakat. Kalau kita yang sudah biasa mengumpulkan sebulan gimana? Nah itu namanya sedekah. Meskipun kalangan umum memaknainya zakat, tapi itu bukan zakat sebenarnya, itu sedekah. Contoh misalnya gini, ada orang baru dapat transfer dari saudaranya di luar negeri misalkan 5 juta, lalu dia keluarkan 2,5%, ini zakat ini, ayo kita makan-makan misalkan, itu bukan zakat, itu sedekah. Dari berbagai arah itu sedekah. 1, 5 juta belum nisab. Yang kedua, baru dapat kiriman, bukan haul karena belum setahun. Yang ketiga, asnaf mustahikin penerimanya juga bukan orang miskin, malah teman-temannya. Berarti dari mustahik itu bukan zakat, dari jenis uang juga bukan nisab, dari haul juga belum cukup waktunya. Berarti itu sedekah. Meskipun menyebutnya zakat. Jadi istilah zakat di kita belum tentu itu yang dimaksud di dalam itu. Yang kita maksud zakat itu kadang itu sebenarnya adalah sedekah. Jadi mungkin kita nggak sampai kita sudah 1 tahun nggak sampai kepada nisab. Ya. Jadi kita nggak salah kalau tidak mengeluarkan zakat. Tidak salah. Tidak salah. Ya, jadi itu belum nisab. Ada satu fakta sejarah yang mencengangkan ya, tentang nisab ini. Ternyata Bu, kata seorang profesor guru besar di UI-nya, dosen saya itu menyebutkan bahwa income per kapita warga Madinah di masa Rasulullah SAW itu 1 tahun itu 2,5 miliar. Berarti kurang lebih penduduk Madinah punya per kapita bulanan 250 juta. Karena mereka biasa bertransaksi dan memiliki namanya harta itu emas. Nah emas itu jika diukur dengan uang sekarang 250 juta. Jadi kalau di masa lalu orang-orang pada bayar zakat dengan nisab 195 juta itu sangat wajar. Orang Madinah saja 250 juta bulanannya. Jadi setahun itu 2,5 miliar. Maka orang-orang Madinah pada bayar zakat wajib, zakat malnya itu. Nah di Indonesia, mohon maaf, income per kapita warga Indonesia itu berapa? Setahun secara umum rata-rata. Ya kalau UMR aja 4 juta kali 12 berapa? Kurang lebih 40 juta 1 tahun. Ya. Yang masih gaji UMR belum wajib zakat. Kecuali dia punya penghasilan lain, jualan, bisnis, istrinya buka bank, istrinya buka bisnis, buka restoran, nah lain lagi.
Tapi dengan standar gaji UMR nasional itu jika dikumpulkan setahun untuk nisab saja tanpa dikurangi kebutuhan dasar makan minum tempat tinggal cicilan belum nyampe. Paling gede gaji itu taruhlah misalkan yang biasa ya PNS 5 juta. 5 juta kali 12 juga belum kan, baru 60. Belum juga. Kecuali komisaris BUMN yang jabatan buat tim sukses itu relawan ya. Itu kan gede, ada yang sampai 200 per bulannya. Kalau 200 kali 12 berapa? 240 masuk tuh. Atau gaji komisioner seperti orang BPJS, orang KPK itu kan 150 juta kali 12 berapa? Masuk nggak 150 kali 12? Masuk. Atau gaji presiden 150 juta. Gaji presiden itu 150 juta. Kalikan 12 masuk nggak? Masuk. Ya di luar dana taktisnya ya, dana samping kanan samping kiri, kebijakan segala macam itu kan dia ditopang oleh negara-negara. Tetapi gaji murninya yang masuk ke kantong pribadi dari gaji yang sah itu adalah pejabat-pejabat itu ya, itu segituan. Paling tinggi itu 120-an. Tapi kan itu belum dipotong. Apalagi kalau sudah dipotong. Jadi tidak ya. Tambah jauh lagi. Tapi kalau kita lihat ke Qatar misalkan, orang Qatar itu per kapitanya berapa? Itu 8.000 sekian dolar per bulan. Ada bahkan yang sampai 20.000 dolar per bulan. Artinya sebulan orang Qatar itu 270 juta satu bulan. Gaji orang biasa di Qatar 270. Coba cek di Google kalau ingin membuktikan. Dikalikan 12, 270 juta kali 12 berapa? Ngitung lagi ada. Jadi pantas kalau negara-negara yang seperti itu kaya, atau pejabat-pejabat kita yang di atas gajinya 100 per bulannya ada zakat seperti itu pantas. Nah kalau yang UMR seperti kita borora. Kita mah jangan-jangan kategorinya bukan muzaki pembayar zakat tapi penerima zakat. Jangan-jangan kita mah statusnya penerima zakat kalau dikonversikan ke standarnya zaman Nabi atau zaman para khulafaur rasyidin. Satu lagi Ustaz. Ya, makanya. Ibu-ibu kayak penasaran mau bayar zakat ya. Kalau kita tadi umpamanya kita punya emas yang sudah nisab zakat ya. Ya. Nah, terus kita ngeluarinnya kan tahu setahun sekian gitu ya. Terus kita itu tiap bulan dikasihkan, nggak bisa juga. Nah, kalau kita sudah tahu angka akhirnya, ada pendapat yang boleh mencicil penyalurannya. Ada. Ya kan barang yang Ya, udah jelas kan ya, udah jelas. Jadi kalau orang sudah bisa memastikan karena terbiasa gitu, ada pendapat ulama yang membolehkan boleh dalam penyalurannya dicicil. Misalkan kita tuh sudah alokasikan nih zakat kita karena kita bisnisnya mapan, bisnisnya itu ajak begitu, sebulan itu selalu masuk sekian, bisa dihitung akhir tahun sekian. Maka untuk penyaluran zakat tersebut boleh dicicil. Misalkan bulan ini untuk anak yatim, bulan depan lagi untuk pelajar santri, bulan depan lagi untuk para masakin, para miskin, bulan depan lagi misalkan untuk yang lain-lain, untuk untuk orang-orang yang berkecimpung di dalam kegiatan keagamaan, fisabilillah, ibu sabil boleh. Jadi penyalurannya kalau sudah tahu hitungannya itu pasti sedemikian, maka dia bisa menyalurkannya secara bertahap. Jadi teknik penyalurannya mau boleh. Karena itu barangnya kan nggak dipakai. Ya? Karena barangnya nggak dipakai dan angkanya sudah ketahuan. Ya. Misalkan 2,5% itu didapat karena uangnya itu 400 juta, misalkan dapat 10 juta nih. Nah 10 juta ini alokasinya setahun itu bisa disebar. Karena sudah tahu nilainya. Saya punya uang 400, saya keluarkan zakatnya 2,5% itu adalah 10 juta. Nah, dibagikannya bertahap itu boleh. Kecuali kalau profesi ya nggak bisa, karena kita Belum tahu bisa. bulan itu Dihitung setahun. Bisanya seberapa? Termasuk yang dagang itu yang masih untungnya bulan bentong, Bu.
dagang tapi untungnya belang-belong, naik turun itu nggak jelas gitu. Jangan dulu menghitung pasti lalu dibagikan per bulan bertahap. Jangan dulu, takut memberatkan. Tapi kalau sudah pasti dia punya toko yang jelas, dia punya lembaga yang jelas, dia punya sekolah yang jelas, hitungan tahunnya juga nggak pernah meleset sekian, itu dikeluarkan di awal tahun untuk dicicil pembayaran zakatnya, itu boleh. Itu hanya cara membagikan dari angka yang sudah diprediksi, pasti itu boleh. Tapi kalau yang masih fluktuatif, yang belum jelas segala macam, sebaiknya ditunggu aja 1 tahun biar kalau kita tiap bulan mengeluarkan itu udah bukan zakat ya. Bukan zakat, itu sedekah. Tentu kita Itu sedekah. ya. Ada zakat yang tidak perlu haul dan nisab. Tidak perlu haul saja, nisab perlu. Zakat pertanian. Jadi para petani itu tidak kenal haul. Haulnya itu tiap kali panen. Jadi setiap kali panen, haulnya itu panennya gitu. Berapa nisabnya? 635 kg. Jadi kalau petani punya kebun punya sawah, padinya itu menghasilkan 635 kg, keluarkan zakatnya. Kalau sawahnya disirami oleh air hujan, zakatnya 10%. Kalau airnya disirami oleh tenaga manusia, dia keluar effort, keluar biaya untuk menyirami itu, zakatnya lebih kecil, 5%. Ibu panen gandum, panen korma, panen padi, hitung tuh kalau dapat 6 kintal seperempat, 6 kintal sepertiga, 635 ya, 6 kintal sepertiga, pas ditimbang, nah zakati dia. Kalau air kan air hujan rata-rata ya, itu 10%. Tapi kalau di daerah-daerah yang harus pakai bor air, harus pakai ngunjal oleh tenaga manusia, itu lebih kecil zakatnya, 5%. Itu zakat yang tidak perlu haul dan beda kadar zakatnya. Kalau yang lain itu 2,5%, khusus ini dalam hal ini beda, yaitu berapa tadi? 10% kalau disirami hujan, 5% kalau disirami oleh tenaga manusia, ada biayanya. Itu ya, berkenaan dengan emas. Jadi mudah-mudahan kita dengan membahas ini, Allah Ta'ala mudahkan kita menjadi orang-orang yang mampu berzakat emas. Amin ya Allah. Dan mampu berzakat untuk membantu kaum fakir miskin yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah semuanya mudah, asalkan kita ikhtiar dan tawakalnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon jika kekurangan, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum yang lain. Maka sopinya disepak dulu. Di ayat ngantosan di depan TV itu COD terjadi banyak. Baik, mohon maaf ya kekurangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.